Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrulillah, thumma syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Hidupiyah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, mari kita mengingat kembali salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna 'alaikum syahida. Dalam ayat ini kita diingatkan kembali bahwa posisi kita sesungguhnya adalah sebagai ummatan wasaton. Namun apa sendiri makna dari ummatan wasaton itu? Yang pertama, bahwa ummatan wasaton dapat berarti khairu umat, yaitu umat terbaik. Yang dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 dikatakan bahwa umat terbaik adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat terbaik di sini adalah mereka yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dan juga beriman. Yang paling menarik dari ayat ini adalah penempatan kata iman setelah amar ma'ruf nahi munkar. Padahal di surah lain, misalnya di Quran surah Al-Asr, kata iman di awal baru diikuti amal soleh. Atau di Quran surah Al-Mujadalah, kata iman di awal baru diikuti kata ilmu. Tetapi di Quran surah Ali Imran ayat 110, kata iman justru ditempatkan setelah amar ma'ruf nahi munkar. Ini sesungguhnya mengandung suatu isyarat yang sangat kuat betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar untuk mencapai kedudukan sebagai khairu umat atau umat terbaik. Jamaah Hidupiyah rahimakumullah. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Nabi mengingatkan kita bahwa apabila kita melihat suatu kemungkaran, suatu kejahatan, suatu kezaliman, suatu kebatilan, suatu ketidakadilan, maka kita harus merubah dengan tangan kita, dengan kemampuan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki. Fa illam yastati fa bi lisani. Namun jika kita tidak punya daya tersebut, maka rubahlah dengan lisan kita. Kita harus menyampaikan kepada orang lain. Di konteks era sekarang tentu jauh lebih banyak sarana untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya yang paling cepat, murah adalah melalui media sosial. Jadi tidak sekedar bilisan, tapi juga dengan tulisan. Fa illam yastati fa bi qalbi. Namun jika tidak mampu juga, tidak punya kekuatan, tidak berani bicara, maka cukup dalam hati kita mengingkari akan ketidakbenaran tersebut.
Namun Nabi mengingatkan wadzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman adalah ketika kita melihat suatu kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan, kebatilan, kita hanya bergumam dalam hati. Masih ada iman, tapi ad'aful iman, tapi iman yang paling lemah. Jamaah itu biar rahimakumullah. Kemudian makna umatan wasatan yang kedua dapat berarti adil. Adil adalah lawan dari zalim. Di bulan Ramadan ini kita juga diajarkan untuk tidak berbuat zalim pada diri kita sendiri. Misalnya ketika puasa, kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dan ditambah ada keberkahan dalam sahur. Itu adalah sebuah tanda, sebuah isyarat bahwa sesungguhnya puasa itu bukan untuk menyiksa. Kita justru malah dilarang menunda berbuka puasa. Itu artinya terhadap diri sendiri kita juga harus berbuat adil, tidak boleh zalim terhadap tubuh kita. Jamaah itu biar rahimakumullah. Kemudian makna lain dari umatan wasaton juga dapat berarti utama, ya. Umatan wasaton artinya umat yang utama. Umat yang utama ini bisa atau seharusnya lahir dari proses spiritual exercise di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita benar-benar menjalaninya dengan penuh pengkhidmatan, maka bulan Ramadan yang juga merupakan bulan utama juga akan melahirkan kita sebagai umatan wasaton atau umat yang utama. Kemudian makna lain dari umatan wasaton juga dapat berarti seimbang atau menjaga keseimbangan. Umat yang selalu meniatkan suatu, mengatakan suatu, dan juga berbuat suatu secara seimbang antara tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi. Kemudian yang terakhir, makna dari umatan wasaton dapat juga berarti moderat. Moderat dalam arti di sini tentu kita tidak hulu atau berlebihan dalam beragama. Beragama dalam konteks akidah, akhlak, dan ibadah mahdoh sudah ada ketentuannya. Tidak boleh didinamisasi. Tapi tentu dalam konteks muamalah duniawiyah justru kita harus melakukan dinamisasi atau modernisasi. Disinilah kemoderatan Islam sesungguhnya hadir. Islam mengajarkan kita untuk selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu memberikan sebuah pesan bahwa dalam hidup pun kita harus moderat, menjaga atau mencari kebaikan, kebahagiaan di dunia wal akhirah secara seimbang. Tidak benar ketika ada orang Islam yang kemudian mengatakan, tidak apa-apa saya sengsara di dunia, asalkan nanti saya di akhirat berbahagia. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam jelas, hasanah di dunia wal akhirah. Demikian, mudah-mudahan Ramadan 1444 Hijriah ini dapat mengantarkan kita umat Islam sebagai umatan wasaton. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.